Halo teman-teman, kembali lagi ke Gondang Petualang. Kali ini kita pulang jam 12 lewat, sekitar jam 12 lewat seperempat. Kita berduaan doang, seperti biasa. Jadi kita kali ini baru turun ya. Iya. Kita nemuin ular pucuk sawah itu apa sih? Kurana jumbo. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba di zoom beberapa kurang kelihatan. Jadi kali ini kita mencari dan mendata sekaligus karena di sekarang kan udah tanggal 28 atau 29 ya. 29 Oktober udah akhir tahun. Kita juga mendata, kita lihat apakah kayak anakan bunga rus atau disebut ular weling, apakah udah netes atau belum, dan ular-ular lainnya kita juga kalian ngedata. Jadi tonton terus channel Gondang Petualang. Ya teman-teman, tadi kita udah lewatin yang pucuk tadi. Ternyata tadi kita periksa lagi ada 2 ekor. Terus yang satu lagi di atasnya lagi, cuman agak ketutup. Kita juga lihatnya dari arah jauh sih, baru kelihatan. Ini kita udah depan, nggak jauh sih, paling udah ada 20 meteran dari tempat tadi di pucuk. Dan nemuin lagi spesies ular yang sering waktu itu kita temuin. Ular sprint paling cepat. Tahu ular apa? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Jadi kenapa ular-ular kayak seperti pucuk, picis, entah koros, entah apa? Kenapa di malam hari dia selalu diem, selalu anteng ya? Karena itu dia aktivitasnya emang aktivitas dia emang di siang hari. Jadi begitu juga kalau di siang hari kita paling susah nemuin ular tersebut. Apalagi si picis ini, tahu nggak, spesies ular koros itu udah lebih agresif, lebih aktif banget di siang hari. Apalagi gerakan dia yang sangat cepat. Jadi agak susah kalau misalnya kita nyari di malam hari, di siang hari, karena aktivitas dia di siang hari. Jadi ya kenapa kita sering di malam hari, terutama juga faktor yang kita tuju tuh ular yang berbisa di malam hari itu sering keluar, dan yang nggak berbisa itu juga ada beberapa spesies yang keluar juga di malam hari, entah itu piton, entah itu pelangi, entah apa itu. Jadi tonton terus, kita lanjut lagi ular apa lagi yang kita dapetin. Yuk. Ayo jadi teman-teman, setelah kita udah jalan kurang lebih ada kali 500 meter, kita nemuin lagi ular yang tadi sebelum kita dapat. Kita nemuin lagi di sini, belum masih anakan. Anakan ular pucuk Haitula prasina. Jadi dia di ujung gitu ya. Emang kalau di sini tuh mungkin ya banyak pohonan pendek, jadi padat. Jadi dia jadi buat teman-teman juga yang entah di kebun entah di mana, jadi kita harus perhatiin misalkan kita lewat di sekitaran kebun kita. Apalagi kayak contoh ada kayak gini nih, kita harus perhatiin juga, terutama kayak yang pohon-pohonan kayak gini nih, karena kan kita kan nggak sadar di sekitar kita itu ada hewan atau enggak, ada hewan buas atau enggak. Jadi kita harus perhatiin juga, terutama kita harus safety, mata kita juga harus jeli, entah di kanan kiri kita jalanan padat seperti ini, pohonan, kita juga harus perhatiin hal-hal kecil dari itu. Udah, lanjut lagi yuk. Nah jadi teman-teman, nah terutama yang seperti ini nih, yang teman-teman mungkin yang jalur yang sering teman-teman laluin, yang kayak seperti kanan kirinya bahkan setengah ini kita kependem pohonan seperti rumputan gini. Yang kita khawatirin itu yang seperti kasus yang sebelumnya, yang sering terjadi di setiap tahunnya, entah itu hewan orang dewasa
atau anak kecil. Yang seperti teman-teman yang lihat yang misalkan lagi sering banget yang terjadi gitu, yang kayak orang dimakan ular, ya itu karena penyebabnya dari sini. Karena apa? Kelalaian dari teman-teman juga terutama. Pertama kita nggak perhatiin dari tumpukan si pohonan. Karena ular-ular tersebut yang seperti yang gede-gede itu, dia biasanya sembunyi itu di rumputan kayak gini. Jadi teman-teman harus perhatiin. Itu yang penting buat teman-teman. Lanjut. Kita dapat, sayangnya tadi nggak kerekam pas dia lewat apa, pas dia ini kita buru-buru. Jadi kita dapat ular apa ya, ular apa, Lycodon tahu enggak, atau bisa dibilang ular cicak, bisa juga dibilang ular genting. Apa, ular genteng ukuran dewasa, bisa dilihat ya. Ini entah lagi hamil, entah lagi habis makan ya. Ini kondisi perutnya kelihatan gede. Jadi ular ini mempunyai ciri khas. Ciri khas dia itu dengan aroma baunya dia. Jadi aroma baunya dia tersebut seperti bau terasi, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi untuk ular ini tidak berbisa, aman. Cuman giginya dia itu yang kecil-kecil, jadi kayak, nah, lihat. Mangap terus, mau gigit terus. Nah, ya ini kita bawa buat sampel, buat edukasi. Jadi ini yang sering dibilang sama masyarakat awam, disebutnya itu saking ketakutannya mungkin ya, sampai disebut ular tersebut ini ular ini dibilang ular kobra. Jadi kita bawa untuk sampel. Jadi kita lanjut.